Karena kadang orang-orang terdekat juga menuntut aku untuk kuat, sehingga aku dituntut untuk hanya mendengar, tapi nggak didengar. Jadi aku adalah rumah, tapi siapa rumahku? Menjalani hidup itu nggak harus terus-terusan menemukan jawaban gitu. Kita nanti menjalani hidup seperti apa, umur bertambah, kita ketemu sama orang baru, kita traveling melihat dunia dan sudut pandang baru, makna hidup kita berubah. Aku minta waktumu, aku minta kamu mendengarkanku. Ada dua perbedaan antara personal branding dan pencitraan. Aku bikin ABCDEFG, aslinya aku begitu. Aku posting karena itu adalah bagian dari strategi personal brandingku. Tapi aku aslinya nggak kayak gitu. Di kamera doang aku kayak gitu, that's pencitraan. Kenapa teman berkelas aku bilang adalah siapa dia di saat orang gak melihat? Karena di zaman sekarang, di zaman sosial media, orang baik di saat ada mata yang melihat. Orang bersedekah di saat ada mata yang melihat. Aku gak mau temen itu. Aku mau orang baik di saat gak ada siapapun yang melihat. Karena dia emang pure baik dari hatinya gitu. Apakah di titik itu kamu merasa kamu 100% kesepian? Yes, aku kesepian karena... Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, wanita berkelas. Ada Prilly Latukonsina. Hai, terima kasih atas introduction-nya tadi. Finally aku bisa mengajak Prilly Latukonsina, dan aku sempat bilang ke Prilly kalau salah satu episode favorit aku di Suara Berkelas itu bareng Omara. Iya Dan ya. kurang lengkap kalau cuma Omara yang datang ke sini. Aku maunya juga Prilly datang ke sini. Favorit dia juga pas lagi ngobrol di sini. Wow. Iya, dia cerita banyak banget. Thank you for coming. Dan sebelum kita bahas banyak hal, aku mau cerita sedikit. Tadi malam Suara Berkelas baru aja dapetin award dari Spotify. Wah, yeay. Ya, kita jadi number one education podcast di Indonesia, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support Suara Berkelas dari nol. Dan aku happy sekali sharing di sini bareng Prilly. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe di YouTube Suara Berkelas dan follow kita di Spotify. Terima Selamat kasih. ya, selamat. Terima kasih Prilly. Dan seneng banget aku ada momen ini. Iya, congratulations juga untuk kemarin FFI Oh lancar. iya, alhamdulillah. Luar biasa. Prilly, aku penasaran, gimana sih kamu bisa mendefinisikan sisi authenticity kamu gitu? Kalau aku ngelihatnya, authenticity itu keberanian untuk tetap jujur di setiap aktivitas atau apapun yang kita jalani gitu ya. Misalnya kayak sebagai aktor, kalau lagi di depan kamera kan kita meminjam hidup orang lain, meminjam logika orang lain. Tapi menurut aku bukan berarti kita meninggalkan diri kita gitu. Justru di saat kita di depan kamera sebagai aktor, itu tuh kayak perjumpaan antara dunia karakter dan dunia batinku gitu. Dan tetap ada kejujuran di situ, tetap ada authenticity di situ. Begitupun juga Prilly yang di depan kamera podcast Suara Berkelas gitu misalnya. Ya ini adalah Prilly yang lagi mau bercerita, lagi mau berdiskusi, tapi ini adalah tetap sisi Prilly yang ada di dalam diriku gitu. Jadi di setiap aktivitas, ya aku tetap menampilkan kejujuran siapa diriku sebenarnya. Walaupun gak semuanya ya, karena manusia punya banyak sisi gitu. Beda lagi sama Prilly yang kalau di rumah gitu. Jadi ya tergantung dimanapun aku berada, tetap ada kejujuran di dalamnya gitu. Seberapa jauh jarak antara sisi Prilly di rumah dengan Prilly yang kita lihat di depan kamera gitu? Kalau boleh terbuka di sini. Jauh. Jauh banget. Let me know. Mungkin sekarang udah agak lebih dekat mungkin ya. Oke. Tapi jauh karena Prilly di depan kamera itu kan Prilly yang memang harus on terus. Harus ceria, harus bisa memberikan energi positif gitu. Sedangkan Prilly di rumah adalah Prilly yang tanpa kostum, tanpa label, tanpa tuntutan dan ekspektasi orang. Prilly yang masih berproses, masih belajar, masih rapuh, dan Prilly yang tidak sempurna gitu. Jadi ya memang lumayan jauh gitu. Prilly yang bisa nangis, bisa ngerasa lelah, bisa ngerasa dirinya gak cukup, ya itu adalah Prilly yang di rumah. Karena kalau di depan orang kan Prilly itu stay di rumah gitu, nggak dibawa keluar rumah. Jadi ya cukup jauh. Makanya teman baru gitu yang misalnya tadinya melihat aku dari sosial media terus mengenal aku lebih dekat,
atau misalnya sama pasangan juga tiba-tiba melihat lebih dekat, pasti ada sisi-sisi yang baru mereka lihat dan baru mereka pahami gitu, kenapa aku sejauh itu di rumah dan di luar gitu. Aku sempat lihat postingan yang pernah aku ceritain ke kamu. Kamu pakai baju Doraemon, Iya. itu dibeli oleh ibu kamu kan. Aha. Tapi Omara juga komen kan, kayak aku juga ngelihat dari sisi bahwa wah ini Prilly emang kelihatan banget masih ada kecil gitu loh. Ada anak kecil di dalam diri kamu yang Iya. mungkin aku lihat dari postingan itu gitu. Apa kabar anak kecil itu dan kenapa dia masih happy terus sampai hari ini? Jujur ya, anak kecil itu kadang naik ke permukaan dan lebih besar daripada Prilly yang dewasa kadang-kadang kalau sama orang yang disayang Oke. gitu. Dan Prilly yang anak kecil itu sebenarnya lama tidak bersuara kan, karena aku itu kerja dari kecil, udah jadi kakak dari kecil. Jadi dari kecil itu memang dipaksa dewasa sama sistem gitu, dipaksa dewasa sama lingkungan kerja karena dari kecil aku udah kerja, dan dipaksa dewasa sama keadaan di mana aku adalah perempuan anak pertama yang punya adik, dan zaman dulu kan didikannya kakak harus ngalah ya. Iya sih. Kakak harus ngalah gitu. Iya. Kayaknya parenting zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget gitu. Mungkin juga karena orang tua kita kan nggak terpapar sosial media ya. Jadi informasi yang mereka dapat untuk menjadi orang tua juga nggak sebanyak sekarang. Jadi wajar aja kalau misalnya ada perbedaan pola asuh gitu ya. Yep, Nah, yep. pola asuh zaman dulu kan kita ngerasain banget ya. Jangan nangis, ngalah sama adik, udah adik dulu gitu. Nah, jadi dari kecil si Prilly yang kecil ini udah biasa memendam emosinya. Nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, harus bertanggung jawab sama pekerjaan, biasa kerja sama orang-orang dewasa. Jadi dia banyak dipendem gitu dan banyak ditekan gitu si Prilly kecil ini dari dulu. Nah sekarang di saat Prilly yang sekarang itu punya kebebasan untuk bisa berekspresi di depan orang-orang yang dia sayang, di depan pasangan, di depan orang tua, Prilly yang kecil tuh jadinya naik ke permukaan dan justru lebih mendominasi. Jadinya perilaku aku bisa kayak anak kecil banget, atau bahkan bisa muncul di saat-saat yang aku nggak mau Prilly yang kecil ini muncul. Misal di saat Oke. aku bertengkar atau di saat aku berbeda pendapat sama pasangan gitu. Karena aku nyaman sama pasanganku dan aku ngerasa Prilly kecil ini aman, dia muncul ke permukaan. Akhirnya pengelolaan emosiku tidak seperti Prilly yang dewasa. Aku jadinya mau ngucapin apa, tapi karena Prilly yang kecil lagi dominan, malah jadinya nangis, malah jadinya tantrum gitu. Jadi ya jujur Prilly yang kecil kadang suka mendominasi di saat-saat yang aku nggak pengen, tapi aku paham kenapa dia suka muncul, karena mungkin dia nggak cukup muncul di saat aku masih kecil. Karena di saat aku masih kecil aku harus bertanggung jawab sama banyak hal gitu. Iya. Dipaksa dewasa oleh sistem, Yes. oleh kerjaan, oleh keadaan. Wow, itu relate sekali sih ketika kamu ngomongin tentang kadang even aku hari ini ada sisi anak kecil yang tiba-tiba muncul dan kalau diingat lagi, oh mungkin ketika waktu kecil aku nggak dapetin itu. Iya, Sesimpel waktu kecil aku mungkin nggak bisa dapetin PS2 misalnya. iya. Jadi ketika aku udah beli PS5 dengan uangku sendiri hari ini kayak, oh happy dong. Aku sampai hari ini masih suka beli mainan. Really? Masih suka beli mainan. Sampai Omara tuh pernah cerita, aku pernah nonton live TikTok kamu, apa live Instagram kamu iseng lagi mainan ember sihir. Terus aku bilang, ya karena dulu waktu kecil nggak mungkin aku dibeliin mainan mahal. Karena kan waktu aku lahir, papa mamaku tuh belum semapan di saat adikku lahir. Oke. Jadi adikku mendapatkan mainan-mainan itu, cuma aku udah nggak suka mainan karena udah gede kan. Iya. Jadi udah nggak dapet mainan lagi gitu. Jadinya aku tuh sekarang kalau ngelewatin toko mainan aku beli boneka atau aku beli ember-ember sihir lah atau mainan-mainan anak zaman sekarang. Dan itu bikin aku happy banget walaupun cuma dipajang di rumah gitu ya. Tapi aku happy aku punya dan aku rasa itu Prilly yang kecil tuh yang lagi pengen gitu. Dan aku mencoba untuk tetap memenuhi itu sih. Tapi tadi ketika kamu cerita itu aku ngeliat ada sisi yang rapuh di fase dewasa itu kan. Kayak it's okay kalau kita emang rapuh, kalau kita being vulnerable. Terutama kalau kamu datang ke suara berkelas, aku nggak pernah ngelihat kamu tuh sebagai wah Prilly yang punya nama besar gitu, tapi Prilly yang manusia biasa. Ada nggak fase kamu rapuh, fase kamu kayak di titik terendah, kemudian kamu mulai belajar, kamu bangkit, dan even nggak ada yang memahami kamu gitu. Dan kalau ada, let me know, di tahap apa seorang Prilly bisa di fase itu? Ada banget sih, makanya ini aku nulis buku, ada 3 fase, retak, luruh, dan kembali utuh. Ini fase-fase yang juga pernah aku rasakan di dalam hidupku gitu. Kalau aku boleh melepas semua topeng dan label yang ada di dalam diriku, jujur retak, luruh, dan kembali utuh itu deket banget sama hidupku gitu.
fase retak tuh di saat aku sangat-sangat lelah tapi harus tetap berjalan. Fase dimana aku ngerasa aku sangat susah untuk dicintai. Fase dimana aku ngerasa banyak orang-orang yang menyukai diriku tapi tidak menyukai hidupku gitu. Jadi Oke. fase-fase dimana aku ngerasa aku tuh nggak bisa diterima sepenuhnya. Itu tuh fase-fase retak banget dan menjadi Prilly gitu ya, yang harus memenuhi ekspektasi orang, yang harus ngertiin orang lain. Karena kalau kita nggak ngertiin orang lain, kita akan dianggap sombong atau akan dianggap egois. Ya. Itu tuh sulit banget karena kayak semua orang bersandar kepada aku, tapi aku nggak punya tempat bersandar gitu. Semua orang mempunyai harapannya kepada aku, tapi aku bisa berharap kepada siapa sih? Nah itu adalah fase retak gitu. Ada komentar-komentar negatif dari orang atau bahkan dari orang yang pernah menjadi teman dekatku atau pernah ada di hidupku gitu ya, melontarkan kata-kata yang menyakitiku dan membuat aku tuh seperti kehilangan nilai di dalam diriku gitu. Itu ada di fase retak. Di puisi pertamaku itu waktu itu aku dibilang kalau aku itu seperti kain pel yang lusuh. Kain pel yang lusuh. Kain pel yang lusuh. What does it mean? Karena di saat aku bekerja gitu ya, aku kan full banget memberikan energiku untuk pekerjaanku gitu. Memberikan energi untuk pekerjaanku, aku mencoba untuk 100%, aku gak mau mengecewakan karyawan dan perusahaan, jadi aku 100% gitu bekerja. Tapi mungkin di saat aku habis bekerja, aku ketemu sama teman-teman, energiku tuh udah habis. Karena kan pasti ketemu habis kerja ya habis kerja kita ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman, energiku tuh udah habis. Sehingga aku tuh kayak nggak punya ruang untuk orang tuh bercerita kepada aku, atau aku udah nggak punya ruang lagi untuk orang bisa bersandar kepada aku, karena aku pengen juga bersandar kepada orang. Tapi orang berharapnya aku tuh selalu ada buat mereka gitu, dan aku harus bisa terus kuat gitu. Dan akhirnya sempet, lo tuh kayak kain pel yang udah lusuh, tau gak kalau pulang kerja terus ketemu sama orang, karena energi lo tuh udah habis, jadi kayak nggak ada sisa buat kita, nggak ada sisa untuk kita cerita juga males, karena mau cerita sama lo juga kelihatannya capek gitu. Mau cerita sama lo tentang hidup kita juga, kita mikirnya kayak ya hidup lo juga lebih susah dari kita gitu. Jadi lo kayak nggak ngasih ruang untuk orang tuh rapuh pas sama lo. Cukup mengagetkan kalimat itu. Karena aku ngerasa orang-orang di sekitarku itu berharap aku bisa terus menjadi rumah mereka gitu, tanpa memberi tempat yang nyaman untuk pulang ke diri aku gitu. Jadi aku adalah rumah, tapi siapa rumahku? Apa rumahku gitu? Di mana tempat nyaman yang aku juga bisa menjadi rapuh gitu. Karena kadang orang-orang terdekat juga menuntut aku untuk kuat, sehingga aku dituntut untuk hanya mendengar tapi nggak didengar. Itu adalah fase-fase yang aku rasakan di retak gitu. Jadi aku ngerasa sangat sendiri, aku ngerasa terus-terusan menikmati kesedihanku sendiri gitu. Jadi banyak banget puisi-puisi di mana aku lagi sendiri, lagi di ruang yang sunyi, lagi ngerasa sedih, tapi aku ngerasa nggak punya tempat untuk cerita gitu. Karena di saat aku cerita, kalimat yang paling sering aku terima gitu adalah, ya masih mending lo gitu. Wow, itu sih wah. Itu berat sih. Kita kan nggak bisa menilai masalah orang tuh dari materi. Oke, kita melihat orang itu punya segalanya, punya uang. Tapi ya pasti Tuhan itu adil, Tuhan akan ngasih masalah yang sesuai dengan levelnya dia. Yes. Tapi bukan berarti dia nggak sedih, bukan berarti dia nggak bisa jadi manusia. Aku sering dibecandain kalau misalnya aku lagi nangis, temenku gitu atau apa, aku dibecandain, ya lo nangis tapi rumah lo marmer. What? Is it really teman kamu atau cuma Ya orang di sekitar orang-orang kamu? gitu, misalnya aku cerita, lo nangis juga besoknya lo bisa beli tiket ke Italia, terus lo nangis di Lake Como. Dan aku ngerasa kayak, ya iya sih, tapi bukan berarti gue berhenti nangisnya kan. Berarti gue tetap nangis dong, berarti tetap ada emosi sedih di situ yang harus ditampung dan harus didengar. Nah itu adalah fase-fase retak di mana aku benar-benar ngerasa sendiri gitu, karena aku ngerasa kayak aku itu nggak pantas sedih. Aku nggak ngerasa posisiku sebagai Prilly Latukonsina itu adalah manusia yang paling nggak pantas sedih, paling nggak pantas terpuruk.
Karena kalau aku terpuruk berarti aku nggak bersyukur. Itu adalah fase retak. Jadi sangat-sangat sulit lah fase-fase itu. Dan akhirnya lahirlah menjadi sebuah puisi-puisi gitu. Yang pasti kalau puisi-puisi kan ada bunga-bunga dan sajak-sajak di situ yang mungkin nggak 100% menggambarkan kondisiku, tapi memang ya udah aku sembunyikan aja perasaanku lewat puisi-puisi dan sajak-sajak yang ada di fase retak itu gitu. Terus baru aku ke fase luruh gitu. Yep. Dimana di fase luruh tuh aku berusaha untuk meluruhkan semua perasaan-perasaan yang aku tuh ngerasa aku nggak pantas untuk dicintai, atau aku nggak pantas untuk sedih, atau aku tetap berdiri di tengah-tengah circle pertemanan atau lingkungan yang emang membuat aku ngerasa seperti itu terus. Jadi di fase luruh tuh aku berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang udah nggak layak lagi bersama aku gitu. Orang-orang yang mungkin tidak memberi ruang untuk aku, standar terhadap diriku sendiri, standarku untuk diriku sendiri yang mungkin terlalu tinggi karena ekspektasi orang, itu aku coba tinggalkan. Orang-orang yang udah gak baik lagi, kesedihan-kesedihan atau rasa-rasa insecure yang merasa diriku itu tidak bernilai, ya aku coba luruhkan gitu. Dan coba berani untuk melangkah dan menerima bahwa aku ini cuma manusia biasa sama kayak yang lain. Perbedaan kita adalah profesiku adalah figur publik yang dilihat sama orang, tapi aku tetap manusia. Itu di fase luruh gitu. Fase yang juga sulit karena banyak sekali diskusi aku dengan diriku sendiri. Yep. Apa sih yang aku mau? Apa yang aku kejar di dalam hidup ini gitu. Apa ekspektasiku terhadap diriku sendiri? Apa makna hidup yang ingin aku cari? Gitu. Itu banyak banget diskusi dan ruang kosong yang aku isi sama diriku sendiri gitu, mempertanyakan diriku. Lahirlah fase luruh gitu. Sampai akhirnya fase itu berjalan terus menerus. Aku merasa sekarang itu hopefully aku ada di fase kembali utuh gitu. Kembali utuh bukan fase di mana aku itu menjadi Prilly yang dulu atau Prilly yang lebih baik, tapi sebenarnya fase kembali utuh adalah fase di mana aku akhirnya menerima penderitaan yang aku lewati, perjuangan yang aku hadapi, bahwa itu adalah proses yang membuat kita sebagai manusia itu harusnya merasa cukup gitu. Karena perjuangan itu sendiri adalah kemenangan. Itu fase kembali utuh gitu. Dan sebenarnya fase kembali utuh tuh mengingatkan aku juga sama buku yang aku baca, bukunya Albert Camus yang The Myth of Sisyphus. Dimana kamu bilang ya hidup itu kayak mendorong batu besar ke atas bukit hanya untuk melihat batu itu tergelinding lagi ke bawah, terus kita angkat lagi ke atas. Tapi keberanian kita untuk terus lanjut dan menemukan makna untuk diri kita sendiri dan menerima absurditas tugas dan proses yang kita alami di dalam hidup, ya itu adalah kemenangan gitu, dan keberanian kita melewati hidup, dan itu adalah tanda bahwa kita udah menemukan makna di dalam hidup ini. Bukan berarti kita harus menyerah, tapi justru kita bisa menemukan makna walaupun di atas penderitaan gitu. Makanya di dalam buku The Myth of Sisyphus, si Albert Camus bilang kan kita harus membayangkan bahwa Sisyphus itu happy, Sisyphus itu bahagia. Di saat dia dikasih tugas yang sangat absurd untuk terus-terusan mendorong batu besar, dia tetap melakukannya, memilih untuk melakukannya, tidak memilih untuk mati aja gitu, tidak memilih untuk kenapa nggak mati aja, kenapa tetap menderita, ya karena ternyata di proses penderitaan itu dia menemukan makna baru. Nah itu yang akhirnya membuat aku merasa ya ini adalah proses kembali utuh gitu, dimana diriku bisa menerima bahwa perjuangan yang aku alami adalah proses aku untuk menjadi utuh dan proses aku untuk menemukan makna kehidupan versi diriku sendiri gitu. Dan jadilah akhirnya buku Retak Luruh dan Kembali Utuh. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana.
Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang, dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku, kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana, dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit, dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Gitu. Wow. Luar biasa April ya, aku appreciate banget karena dari cerita retak, luruh, dan kembali utuh, itu bakal sangat relate sama anak 20-an yang nonton ini sih. Karena aku penasaran sekali sih, kenapa banyak orang kelihatan punya karakter yang kuat. Akhirnya terjawab, di balik itu berat sekali hidupnya, penderitaannya banyak sekali, dan aku tidak heran kenapa banyak orang yang terlahir lebih dewasa, lebih siap dalam segala hal gitu. Karena aku selalu ngelihat ujian apa yang udah dia lewati gitu. Ya, tapi kan nggak banyak yang berpikir kayak kamu ya. Yeah. Kadang orang melihat kesuksesan orang itu kan ya hanya di permukaan saja Yeah. gitu. Yeah. Tentu orang kadang lupa bahwa ada proses dan ada banyak penderitaan atau pengorbanan yang mungkin orang itu sudah lalui gitu. Dan mungkin pengorbanan dan penderitaan itu yang membuat orang itu pantas kan akhirnya mendapatkan apa yang dia punya sekarang. Cuma ya aku rasa nggak banyak orang yang aware akan hal itu. Mungkin karena juga kemajuan teknologi yang akhirnya membuat orang bisa melihat hidup orang lain hanya dari 30 detik atau 15 detik video. Yeah. Orang sudah merangkum hidup orang itu seperti apa dari apa yang dia posting tanpa berpikir bahwa ya itu hanya sesuatu yang ingin ditunjukkan aja, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kamera gitu kan. Everyone wants the trophy, but no one want to feel the suffering behind the scene. Iya. Aku juga tadi ketika kamu bilang Albert kamu, aku ingat conversation aku juga dengan Omara ketika aku meng-record lagi kata-kata itu. To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup gitu. Kalau kita cuma menjalani hidup itu flat dan ngelihat dari sisi materialistis doang, aku yakin banyak orang lebih suffer harusnya. Iya, Ketika dan menjalani hidup seperti itu. menjalani hidup itu nggak harus terus-terusan menemukan jawaban gitu. Kita terus bergerak, tapi dunia ini sebenarnya diam saja gitu. Kita nggak akan pernah menemukan jawaban absolut apa sih makna hidup buat kita gitu. Yeah. Karena makna hidup akan terus berubah. Kita nanti menjalani hidup seperti apa, umur bertambah, kita ketemu sama orang baru, kita traveling melihat dunia dan sudut pandang baru, makna hidup kita berubah. Jadi nggak harus kita menemukan makna, dan makna itu nggak harus absolut gitu. Makanya kalau aku ditanya sama orang, end game kamu tuh apa sih? I don't know. Aku nggak tahu end game ku apa. Yeah. Yang aku tahu adalah aku harus terus menjalani hidup ini. Sebagaimanapun hidup ini memberikanku penderitaan atau proses yang aku tidak ingin lalui, ya tetap harus aku lalui gitu. Nggak tahu end game-nya sampai mana. Yang jelas aku pengen menjalani hidup sesuai dengan makna yang aku ingin cari, terus memberikan impact, dan yang paling penting hidup dengan integritas gitu. Jadi ya kalau ditanya end game-nya apa, I don't know. Aku kalau ditanya what is your end game? Well, I don't know. Bukan berarti aku nggak punya rencana dalam hidupku, tapi memang end game itu akan terus berubah. Yeah. Gitu. Ya. Aku tadi ingat juga kata-kata kamu ketika kamu bilang bahwa kamu mah kalau nangis besok bisa ke Itali, besok bisa kemana aja gitu. Pertanyaan simple, kenapa semua itu harus dikaitkan dengan sisi materialistis ya? Kayak lo sedih, ya konteksnya harus dipedulin sisi sedihnya itu ya. Bukan apa-apa tuh konklusinya bahwa lo sedih, lo banyak uang. Iya. Lo lagi stres, tapi lo banyak rumah. Iya. Menurut kamu itu kenapa? Apakah karena orang-orang tersebut yang ngejudge pernah punya trauma dengan finansialnya, atau dia pernah punya luka dengan sisi materialistisnya, atau seperti apa kalau dari POV Prilia sekarang? Menurut aku karena banyak orang yang merasa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan uang, dan banyak orang yang mengaitkan orang itu sedih dan menderita karena dia tidak punya uang.
Jadi selalu Oke. mengaitkan kesedihan dengan kemiskinan gitu. Ya. Dia sedih, dia nggak bisa makan karena dia miskin gitu. Jadi ketika ada orang yang terlihat kaya atau punya banyak uang dan dia sedih, ya nggak pantas karena lo kan punya uang. Money can buy happiness. Jadi sebenarnya di sistem kita nggak ada apa ya, nggak ada anggapan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Sebenarnya setiap orang pasti berpikir uang bisa membeli kebahagiaan. Makanya banyak orang yang mengaitkan kesedihan itu dengan materi, which nggak apa-apa. Ya. Karena semua orang punya penderitaannya masing-masing. Aku tidak akan pernah mungkin bisa membandingkan kesedihanku dengan orang-orang yang nggak bisa makan di luar sana. Gak mungkin bisa. Dan aku bersyukur aku bisa makan. Aku bersyukur aku bisa tinggal di rumah yang nyaman. Aku tidak akan pernah bisa membandingkan penderitaanku dengan penderitaan mereka. Karena aku tidak bisa membandingkan, ya jangan juga emosiku dibandingkan sama emosi yang gak ada kaitannya gitu loh menurutku. Makanya ketika aku dibandingkan dengan emosi-emosi orang lain, aku sedih, lalu tiba-tiba aku dibandingkan dengan orang yang lagi kelaparan, itu kan nggak nyambung, nggak berkoneksi gitu. Aku sedih misalnya karena aku nggak punya teman, terus aku nangis, lalu dikaitkannya ya masih mending lo bisa makan. Ada orang miskin yang nggak bisa makan, nggak nyambung. Aku sedih karena aku nggak punya teman, yang ini sedih karena nggak bisa makan. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Tapi orang-orang biasa menyambungkan kesedihan itu dengan materi. Padahal ada juga loh orang yang mungkin hidupnya pas-pasan tapi dia bahagia sekali karena keluarganya utuh. Banyak. Dia mungkin nggak tahu besok mau makan apa, tapi dia bahagia karena orang tuanya selalu ada buat dia. Dia bahagia karena dia punya teman-teman yang melihat dia sebagai dia, bukan sebagai apa yang dia punya. Tapi ada juga di sini orang yang sedih banget, bergelimang harta, tapi sedih karena orang tuanya nggak pernah ada buat dia. Orang tuanya sibuk kerja. Dia sedih karena dia nggak punya teman yang tulus, karena teman-temannya mau sama dia kalau dijajanin doang. Ini kan ada dua perbedaan hidup di sini. Kita nggak bisa membandingkan kesedihan dia sama kesedihan yang ini dong, karena background hidupnya udah berbeda gitu. Ya cuma mungkin orang-orang itu tadi biasa mengukur kebahagiaan itu lewat materi yang kita punya, sehingga bobot emosinya itu nggak dilihat. Makanya banyak orang yang kurang berempati gitu. Jadi ya menurut aku harus banyak harus banyak-banyak melihat hidup orang lain, berempati sama hidup orang lain, dan nggak cuma melihat itu dari permukaan aja sih gitu. Kurang berempati. Tadi kamu juga sempat ngebahas tentang bagaimana sisi pertemanan yang mungkin mereka berharap harus pulang ke Prilly untuk bercerita gitu, tapi mereka tidak ingin mendengarkan atau memahami kamu yang mungkin lagi struggle juga gitu. Apakah di titik itu kamu merasa kamu 100% kesepian karena tidak ada lagi orang yang mendengarkan kamu, memahami kamu di fase kamu retak gitu? Dan kalau iya, di fase retak itu kamu kesepian, gimana kamu menghadapi fase itu, menjalani dengan diri kamu sendiri, dealing with it, dan keluar sebagai sosok Prilly yang lebih kuat? Yes, aku kesepian karena aku ngerasa aku itu seperti lahir untuk menjadi solusi. Wow, to be honest, itu bagus dan dalam sekali. Karena aku ngerasa aku lahir anak pertama gitu ya. Ada apa-apa sama adikku, pasti orang tuaku akan konsul kepada aku untuk gimana nih ya adik kamu, menurut kamu gimana. So aku harus ngasih solusi gitu. Lalu aku dilihat mungkin lebih sukses gitu dibandingkan teman-temanku yang kerjanya bukan figur publik. Sehingga ketika mereka punya masalah, mereka akan cerita ke aku karena mereka merasa aku lebih superior, aku lebih pantas untuk memberikan solusi. Ya udah, aku ngasih solusi. Orang curhat apa, aku kasih solusi gitu. Aku nggak pernah memperlihatkan aku sedih, jadinya orang bisa sedih ke aku karena aku nggak pernah sedih. Gimana sih caranya biar nggak sedih? Jadi aku ngerasa kayak kenapa ya? Aku tuh selalu diharapkan untuk terus memberikan solusi. Begitupun juga di perusahaan misalnya. Ada krisis. Kebetulan aku kerjanya memang handle krisis, emang krisis handling. Kita sebagai CMO kalau ada krisis apa harus kita perhatiin tuh press release-nya gimana, PR movement-nya gimana. Jadi ada krisis larinya ke aku. CMO itu C-nya krisis.
Bener, bener, C-nya krisis gitu. Di pekerjaan kita ngehandle krisis. Kalau ada krisis larinya ke kita. Di pertemanan larinya ke kita karena kita dianggap superior, jadi kita bisa lebih memberikan solusi. Yeah. Di keluarga aku anak pertama. Ya pasti kalau ada apa-apa diskusinya ke anak pertama dulu kan. Gitu. Jadi ya aku ngerasa aku tuh selalu diharapkan memberikan solusi. Lalu siapa yang memberikan solusi terhadap hidupku gitu. Nah, disitulah aku ngerasa sangat-sangat kesepian gitu, dan akhirnya yang bikin aku kuat adalah aku bisa kok ngasih solusi ke orang lain, aku pasti bisa ngasih solusi ke diriku. Nggak harus pertolongan itu dari orang lain, coba dari diri sendiri gimana caranya gitu. Terus ketika kita butuh orang lain, jangan pernah takut untuk ask for help. Ya jadi bisa jadi itu salahku kan, karena aku mungkin nggak pernah menunjukkan sisi rapuhku gitu. Nah akhirnya di fase retak itu, di saat aku ngerasa kesepian, aku juga mengevaluasi diriku. Akhirnya aku mulai memperlihatkan emosi-emosi rapuh tersebut ke depan orang tua, ke depan sahabat-sahabat. Dan juga akhirnya aku berani menunjukkan sisi rapuh ke depan pasangan. Dan jujur pasanganku yang sekarang yang akhirnya berhasil merobohkan tembok itu. Karena biasanya aku ke pasangan pun temboknya tinggi sekali karena aku ngerasa kayak belum tentu jadi pasangan selamanya, nggak usah dia tahu hidupku 100% gitu. Oh wow. Ada mitigasi itu. Kerjanya kan selalu ngehandle krisis, selalu ngebuat mitigasi, list of risk. Jadi kan kebawa ke kehidupan personal gitu. Nah akhirnya di saat aku di fase retak ini, ada sosok pasangan Omara gitu, yang akhirnya aku jadinya mulai terbuka gitu, berani menunjukkan sisi rapuh, berani menunjukkan sisi yang nggak pernah aku tunjukkan sebelumnya, yang akhirnya sekarang aku bisa menemukan tempat pulang yang selama ini aku butuhkan gitu. Itu bagus sekali, dan aku anak pertama juga. Merasakan? Aku sempat nulis di buku kedua aku, ada sertifikat penghargaan untuk anak pertama. Aku setuju banget sih. Selama ini tuh mungkin minim support. Iya. Dan kita bisa handle itu sendiri, dan aku mau kasih sertifikatnya. Siapa tahu nggak ada yang mau kasih sertifikat itu ke kamu, kasih yang pertama. Boleh banget loh, aku dikasih sertifikat itu. Mau juga ya? Mau juga sih. Tapi aku suka sekali kata-kata yang kamu tadi being vulnerable itu, kayak seorang Prilly yang pertama kali mungkin aku lihat kamu being vulnerable gitu ya. Kayak kamu rela untuk nangis di depan orang tuamu, di depan pasanganmu, di depan teman-temanmu, dan 3 kata kunci yang berat, ask for help. Gak semua orang yang kelihatan kuat ya, karena kita selama ini udah capek banget jadi anak pertama yang kuat banget. Kita minta tolong, itu titik yang terkesan kayak kita buka topeng selama ini. Iya. Dan kita kayak nyerah sama pendirian kita selama ini gitu. Tapi sebenarnya jangan dilihatnya kayak gitu. Aku ngerasa kita juga harus sadar bahwa kita tuh juga udah banyak memberi kok. Nggak apa-apa untuk sekali-sekali menerima gitu. Hidup nggak harus terus memberi ke orang lain, kita juga boleh menerima kekuatan, menerima energi, menerima pertolongan dari orang lain, dan itu bukan berarti kita kalah, tapi sebenarnya itu menandakan bahwa kita adalah manusia biasa gitu. Kalau kita mau diakui kita manusia biasa, kita juga harus berperilaku seperti manusia biasa, jangan kayak Wonder Woman atau Superman terus gitu kan. Nah itu yang aku pelajari sih selama aku berproses yang aku tulis di buku Retak Luruh ini. Ya aku bakal baca sih buku Retak Luruh dan Kembali Utuh. Prilly, kalau terkesan kehidupan kamu ini sibuk banget ya, CMO, ngurusin hal lain segala macam. Sekarang juga punya Yaks dan harus buka open trip segala macam. Banyak banget gue lihat kesibukan seorang Prilly gitu. Pertanyaan simple, gimana caranya kamu bisa ngasih 100% waktu kamu untuk keluarga, pasangan, dan teman kamu yang sebenarnya? Gimana cara akhirnya kamu 100%, kamu gak lagi datang dengan aduh gue capek banget kerja gitu, kamu ada di sana 100% presence? Aku gak akan pernah bisa kasih 100%, dan aku juga, kita harus menerima bahwa gak setiap saat kita 100% gitu, dan gak apa-apa kalau kita lagi gak 100%, karena belum tentu orang yang kita temui juga 100% kok. Malah kalau kita ketemu sama orang-orang yang beneran nge-support kita, dia tidak akan datang dalam 100%.
aku juga tidak datang dalam 100%. Kita bertemu untuk saling recharge, untuk membuat satu sama lain jadi 100%. Kalau aku ngeliatnya jadi kayak gitu. Wow. Karena kalau kita datang 100%, itu kan juga sama aja kayak kita menutup sisi rapuh kita gitu kan. Ya apa bedanya mereka sama publik yang ngelihat kita di sosial media yang harus ngelihat kita 100% terus gitu. Jadi di saat aku sama keluarga, ya justru aku gak 100% bertemu sama mereka untuk membuat aku 100%. Aku ketemu sama mereka ya di saat aku lagi capek, aku curhat, aku minta dipeluk sama mamaku, minta dilus-elus. Kemarin aku pulang ke rumah, akhirnya udah lama gak pulang, aku minta disuapin, karena kayak, mah suapin dong, aku lagi males makan, disuapin sama mamaku. Itu aku gak lagi 100%. Tapi karena aku gak 100%, mereka memberikan energi dan memberikan kekuatan, jadinya aku 100%, aku juga memberikan kebutuhan yang mungkin mamaku butuh juga. Mamaku mungkin kangen sama aku yang minta disuapin, kangen sama aku yang manja. Jadinya kan kebutuhan kita masing-masing terisi, karena kita datang gak berharap mendapatkan 100% dari orang dan gak berharap ngasih yang 100%, tapi kita menjadi manusia yang jujur aja gitu. Sama halnya dengan aku ke pasangan gitu. Kalau misalnya aku berharap datang ke Omara 100%, apa bedanya sama Omara ngelihat reels a day in my life aku di Instagram yang aku 100% banget gitu. Apa bedanya gitu. Justru aku datang ke dia di saat aku 50% dan aku mengeluh kesah dan meminta sesuatu ke dia gitu. Kayak aku minta waktumu, aku minta kamu mendengarkanku, aku minta kamu elus-elus aku dong, pala aku gitu. Nah justru tidak menjadi 100%, tidak menjadi sempurna itu yang membuat hubungan kita semakin lekat justru sama orang-orang terdekat gitu. Karena kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya gitu. I deeply love that. Itu bagus banget, itu bagus banget Pril. Aku appreciate itu bagus dan kayak pertama kali aku dengar dari orang ketika aku tanyain hal 100% ini gitu. Karena aku gak pernah pakai POV ketika baterai aku lagi lemot. Aku gak pernah pakai POV baterai aku lagi 60%, aku mau ketemu orang untuk nge-charge at least dapat 80%. Aku gak pernah kepikiran seperti itu. Oh ya? Aku kepikiran bahwa aku harus dapat 100% untuk ketemu sama orang-orang di sekitar aku gitu. Karena kalau enggak aku bisa jadi kayak enggak 100% ada di sana. Tapi kalau kamu buka kacamata aku dengan kalimat tadi, it makes sense. Make Karena sense gini, banget. kayak setiap orang itu kan punya kebutuhan ya. Dan pasti orang juga senang kan merasa dibutuhkan. Kamu pasti senang kalau ngerasa dibutuhkan sama orang tuamu, atau kamu juga pasti senang kalau ngerasa dibutuhkan sama pasanganmu. Kalau pasanganmu datang ke kamu 100%, rasa dia butuh kamunya juga udah gak ada karena dia udah 100%. Tapi kalau misalnya pasanganmu jujur datang ke kamu gak 100% dan akhirnya dia membutuhkan kamu, kan kamu juga senang. Akhirnya kamu juga ketambah energinya. Sama kayak aku datang ke mamaku 50%, aku minta disuapin. Mamaku seneng banget nyuapin aku karena ngerasa kayak yay, my baby girl is back. Aku juga seneng disuapin sama mamaku karena aku merasa disayang sebagai anak kecil lagi. Akhirnya kita saling mengisi dan semakin kuat hubungan ibu dan anaknya. Wow. Bayangin kalau aku datang 100%, aku udah gak butuh disuapin mamaku lagi. Paling aku cuma jadinya ngobrol kayak orang dewasa sama mamaku. Belum tentu itu yang mamaku butuhkan. Bisa jadi mamaku kangen sama aku yang kecil. Benar sekali. Jadi kita harus ngeliat kan dari perspektif itu gitu. Sama aja kayak ke pasangan gitu. Kalau Omara datang ke aku udah 100%, terus dia kayak ya udah cerita aja, kita jadi kayak orang dewasa, ya udah kita akhirnya diskusi sebagai dua orang dewasa. Tapi kalau Omara datang ke aku, dia lagi capek, aku jadi punya energi untuk kayak mau aku bikinin bread pudding, your favorite bread pudding, and it makes me happy. Bisa dibutuhkan seperti itu gitu. Atau kita mau nonton, kita mau apa? Karena kita sebagai manusia juga pasti seneng kalau ada rasa dibutuhkan, dan menurut aku penting untuk kita menyadari hal itu supaya kita juga bisa memberikan apa yang orang lain butuh juga gitu. Iya. Dan cara efektif untuk merusak sisi itu yaitu dengan bilang bahwa masih mending lo gitu. Itu cara paling efektif untuk merusak hubungan. Iya. Dan itu yang dari baterai kita tadi 50%, nol lagi. Iya, masih mending gue aja. Iya. Itu sedih banget sih kalau misalnya lagi cerita kayak ya masih mending ya lo gitu. Kayaknya nggak ada yang mending atau nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk deh. Di saat kita merasa sedih ya kita sedih, nggak pengaruh gimana kita sedihnya atau nggak pengaruh bagaimana apa yang kita punya gitu. Ya kita tetap sedih. Jadi ya aku juga lumayan sedih dan frustasi sih ketika banyak orang-orang
publik, karena banyak aku lihat juga di komen gitu-gitu yang juga nggak punya empati itu, melupakan bobot emosi karena lebih mengingat faktor materi yang orang itu punya, yang akhirnya banyak orang-orang ngerasa nggak pantas sedih, menyembunyikan lukanya gitu. Maunya hidupnya sempurna karena takut kalau nggak sempurna nanti digituin sama orang, dijudge sama orang. Dan itu juga terefleksi pas aku ngeposting di TikTok. Itu pertama kalinya aku ngeposting kayak gitu. Aku ngeposting aku nggak terlalu makan bener 2 hari. Oke. Jadi dalam 2 hari tuh aku cuma makan 3 sendok, habis itu udah. Asupan kaloriku dalam 2 hari jelek banget gitu. It's not healthy. Tapi karena aku lagi burn out sama pekerjaan, jadinya makan aja nggak ketelan gitu. Aku tuh tipe yang kalau stres nggak bisa makan. Kan ada orang yang stress eating, Iya, benar. justru kalau stres makan. Kalau aku stres ngeliat makanan aja nggak mau, cuma mau minum aja dikit-dikit gitu. Setiap orang punya responnya yang beda-beda ya terhadap stres. Terus aku posting, aku akhirnya bisa makan. Setelah 2 hari aku nggak makan karena burn out. Pas aku posting, aku kira postingan aku itu bisa menguatkan orang-orang yang juga lagi ngerasa burn out. Oh, Prilly aja yang selama ini posting happy-happy dan pekerjaannya kayaknya mapan, settle, dia bisa loh ngerasa burn out. Berarti gue nggak apa-apa kalau gue ngerasa burn out, gue nggak sendiri. Tujuan aku tuh itu, Iya. pengen orang-orang tuh ngerasa nggak sendiri kalau mereka lagi burn out. Tapi ternyata komen-komennya sangat beragam. Komen-komennya kayak, ya Prilly burn out tetap kaya. Iya. Prilly aja kaya burn out. Terus kayak makanya jangan fokus sama dunia. Hidup itu nggak cuma soal dunia, harus pikirin akhirat juga. Ada yang komen kayak gitu. Tiba-tiba langsung ke agama, mengejudge keimananku terhadap akhirat karena aku terlihat ngejar dunia terus gitu. Makanya jangan kebanyakan ngejar dunia. Lihat tuh orang yang nggak jaga kesehatan, nanti tiba-tiba sakit, nanti tiba-tiba ini. Dan akhirnya aku kayak wow, ternyata benar gitu. Nggak cuma orang-orang di sekitarku aja yang membuat aku itu ngerasa nggak pantas untuk sedih. Ternyata publik pun juga membuatku ngerasa aku nggak pantas untuk sedih. Karena komen-komennya mereka kayak tidak mewajarkan seorang Prilly Latuconsina bisa burn out dan nggak makan 2 hari. Padahal Prilly punya uang untuk beli makanan enak. Iya, oke. Yang akhirnya gue tahu kayak oh my god, aku sedih banget ngebaca komennya gitu. Tapi ya udahlah, aku nggak mungkin hapus lagi postingan itu. Aku biarkan aja postingan itu ada dan silahkan aja orang bisa komentar apa gitu. Yang penting orang-orang yang lagi burn out bisa ngerasa nggak sendiri karena postinganku gitu. Dan ya akhirnya aku tahu bahwa rasa empati kita ini masih kecil banget gitu. Jadi ya semoga dengan kemajuan teknologi, dengan podcast ini orang bisa meningkatkan lagi sisi empati mereka sih. Setuju. Dan aku juga nggak heran kalau aku baca komen, let's say ada komen-komen yang terkesan negatif, itu adalah refleksi dari apa yang mereka alami, refleksi atau dunia di kepala mereka. Dan ketika tadi misalnya mereka bilang bahwa lah Prilly lagi burn out, kenapa nggak mampu beli makanan enak? Biasanya tuh orang lagi lapar juga itu. Mereka juga pengen lagi beli makanan enak. Iya, pokoknya apapun postingannya negatif aja gitu. Kayak misalnya lagi posting kebahagiaan, abis itu kayak ada yang komen, biasanya yang posting-posting bahagia gini kehidupannya nggak bahagia atau semua akan pret pada waktunya. Sering nggak baca itu? Itu sering, benar. It's crab mentality. It's crab mentality. Kayak sedih banget gitu. Di saat orang lain bahagia, karena kita nggak bahagia, orang lain nggak boleh bahagia. Orang lain harus merasakan apa yang aku rasakan. Dan itu kan mentality yang nggak sehat gitu. Dan harusnya dia itu bisa mengevaluasi dirinya. Kok gue gini ya? Kok gue nggak bisa seneng ya ngeliat kesuksesan orang lain? Kok gue punya crap mentality ya? Kenapa ya? Gitu. Supaya kita bisa terus evaluasi diri. Jangan ada orang bahagia, ntar juga putus. Kayak dalam banyak hal aku sering ketemu orang seperti itu gitu. Kayak iya kan? lo mau buka bisnis, nggak lama paling. Lo mau mulai sesuatu, itu mah paling 3 bulan 2 bulan udah stop udah. Apapun ketika orang merintis, kita akan dianggap bodoh, kita akan disalahpahami, dan orang akan meragukan kita gitu. Karena mereka pernah mengalami itu dan refleksi dari luka dan gagal mereka itu akan dilempar ke orang lain. Iya, tapi kan itu adalah berarti cara penyelesaian yang tidak baik gitu. Ketika orang mengalami kegagalan, lalu dia lempar kegagalan itu ke orang lain, pokoknya orang lain harus ngerasain juga.
Itu Ya. kan berarti ada penyelesaian yang nggak selesai dengan baik terhadap dirinya sendiri. Karena ketika aku ngerasa menderita, aku nggak mau orang menderita juga. Justru ketika aku misalnya buka bisnis A, terus aku mengalami krisis gitu, atau aku rugi gitu, terus ada temenku yang pengen buka bisnis yang sama, nggak mungkin aku bilang kayak lo 2 bulan tutup, nggak mungkin dong. Aku malah akan memberikan mereka advice terhadap pengalamanku. Aku kan bilang, kemarin gue tuh ngalamin krisis gini. Nanti lo kalau buka, please udah bikin mitigasinya ya. Jadi nanti kalau masalahnya datang ke lo bisa menghandle itu lebih baik dari gue. Semoga sukses, semoga baik-baik aja. Justru kita kan harusnya menasihati orang untuk nggak terjun ke lubang yang sama-sama kita. Setuju. Untuk nggak menderita juga gitu. Ya karena kita udah selesai sama diri kita. Kita udah ngerasa cukup dan kita nggak butuh validasi dari orang lain atau nggak butuh validasi dari penderitaan orang lain. Kita menderita, orang lain menderita juga, tuh kan bener. Kenapa kita harus mencari validasi dari penderitaan orang lain gitu? Ya. Nah, orang-orang tersebut harus bisa aware sih sama apa yang mereka alami. Harus juga berani ask for help, karena ya pasti ada terapi-terapi atau ada solusi yang harusnya mereka bisa jalankan gitu. Aku penasaran sih, apa the biggest insecurity seorang Prilly gitu? Apa yang bikin kamu kayak gak nyaman atau merasa tidak percaya diri ketika ngelakuin sesuatu? Biggest insecurity selalu menjadi pertanyaan yang sangat menarik kalau ditanya biggest insecurity, karena to be honest with you, I have a lot. Aku punya banyak insecurity, tapi yang paling besar adalah a quiet fear of not yet living up the truest version of my life, of myself. Ada rasa ketakutan di mana aku tidak bisa menjembatani diriku yang aku tunjukkan di dunia dan juga diriku yang aku temukan di saat aku sendiri. Aku takut bingung menjalani hidup dan akhirnya aku kehilangan diriku sendiri. Itu sih yang paling aku takuti gitu. Dan itu udah kita bahas dari awal tadi. Kita ngebahas bagaimana jembatan penghubung antara kamu di rumah dengan kamu di depan kamera. Dan itu udah berproses lebih dari 10 tahun. Iya. Kamu mencoba untuk tidak ingin terlalu sempurna juga. Iya. Dan kalau iya kamu kelihatan 100% di depan orang terdekat kamu, ya mending mereka lihat reels kamu di Instagram gitu ya. Tapi kita nggak setiap hari kuat. Aku bisa ngomong ini sekarang mungkin karena aku lagi kuat. Tapi di saat kita lagi nggak kuat kan rasa ketakutan itu akan lebih besar. Dan akan lebih menguasai kita gitu. Rasa insecure itu gitu ya. Aku juga sebenarnya insecure banget kalau aku tuh nggak cukup untuk orang-orang yang ada di sekitar aku, atau aku mengecewakan mereka sih, gitu aja. Karena dari kecil aku udah hidup di atas harapan orang lain. Yep. Tentu sebijak-bijaknya aku masih ada rasa takut dan rasa insecure kalau aku tidak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu. Kalau aku akan mengecewakan mereka. Dan tentu trauma-trauma atau fase-fase retak yang tentu masih ada di dalam diriku itu, aku takutnya naik lagi ke permukaan dan akan menguasai insecurity aku gitu. Kayak misalnya, aku misalnya takut gak cukup buat Omara misalnya. Yep. Kenapa aku bisa ngerasa aku insecure banget gak cukup buat Omara? Ya karena di masa lalu banyak orang yang bilang kalau aku gak cukup. Dan akhirnya orang-orang tersebut udah gak ada lagi di hidupku. Mereka memilih untuk meninggalkanku gitu. Yeah. Nah itu kan yang jadinya membuat aku insecure. Aku udah cukup belum ya buat orang tuaku? Aku udah cukup belum ya buat pasanganku? Aku udah cukup belum buat fansku? Aku udah cukup memberikan mereka alasan belum ya untuk ngefans sama aku? Kenapa ya mereka ngefans sama aku? I'm so insecure about that. Dan mungkin orang gak ngelihat gitu ya kalau aku insecure. Karena orang pasti akan ngelihat, ya lo Prilly. Bahkan aku sering ditanya, Pril rasanya apa sih pas bangun tidur ngaca, terus lo tuh Prilly atau konsina? Lucu ya pertanyaannya. Aku Pril rasanya apa sih? Lo bangun tidur terus lo ngaca, gila gue Prilly atau konsina. Terus aku kayak, hah? Apa ya rasanya gitu. Tapi akhirnya membuat aku jadi ngerasa unik ya. Orang bisa punya pandangan itu, berarti kan orang melihat hidupku tuh sempurna banget. Ya. Jadinya orang ngerasa kayak, gila enak banget ya bangun tidur Prilly.
Iya. gitu kan. Iya. Kayak aku suka ngelihat jokes gitu kalau ada bayi lahiran terus dia itu orang tuanya artis Oh, gitu, iya. enak banget lahir pas tahu orang tuanya siapa gitu Iya, kan. iya. It's so funny gitu karena berarti orang itu emang ngelihat hidup orang dari fasadnya aja gitu, Benar. menolak untuk menelusuri lebih dalam lagi gitu. Mhm. Dan aku ya kalau untuk lucu-lucuan, dan aku juga nggak mau menjelaskan terlalu panjang karena mungkin Iya, itu iya, nggak terlalu dekat sama aku, kayak Iya. gimana rasanya Pril pas ngaca ternyata lo perilaku konsisten. Oh, I feel so good. Aku cuma ngomong gitu aja sih. Iya. I feel so good ya, why not gitu. Tapi ya kalau ditanyanya sama orang yang dekat atau ditanya sama orang yang pengen aku share, aku akan bilang kayak ya jadi Prilly bukan hal yang mudah gitu. Iya. Ada banyak proses, ada banyak perjalanan yang mungkin nggak terbayangkan sebelumnya gitu. Mhm. Jadi pas aku lihat diriku di kaca, justru aku harus berusaha untuk aku udah cukup kok. Aku udah cukup kok buat orang lain. Mhm. Nggak apa-apa untuk nggak sempurna gitu. Nggak apa-apa untuk menjadi diriku sekarang gitu. Malah banyak afirmasi-afirmasi yang menguatkan diriku gitu. Bukannya sombong karena aku Ya. bangun tidur adalah Prilly Latukonsina Ya. gitu. Malah kadang aku berpikir, gimana ya kalau aku bangun tidur, aku adalah Prilly, tapi bukan Prilly Latukonsina yang orang kenal, tapi Prilly yang mungkin kerjaannya kantoran gitu. Yang mungkin kerjaannya nggak di depan layar gitu. Apa ya yang aku rasa aku bisa mengisi kekosongan yang aku rasakan kalau aku Prilly Latukonsina nggak ya gitu. Aku nggak kesusahan cari pacar gak ya? Oh, oke, Gitu. oke. Aku nggak kesusahan cari temen nggak ya gitu. Iya, bener. Aku sempat mikir gitu juga. Iya. Kayak kalau kita lepas topi, mungkin topi fame, topi nama besar kita. Iya. Kalau aku jalan di sana, aku jadi aku yang apa adanya, gimana ya? Iya. Dan kalau aku bukan Prilly Latukonsina, kira-kira orang ngedeketin aku tuh karena apa ya? Oh, oke, ya. Oke, aku waktu itu sempat bahas itu sama Jerome dan Oh iya. kayak ngomongin tentang hubungan transaksional kan, terus dia bilang Iya. kalau kita bukan kita yang sekarang, orang mau ngomong sama aku karena apa ya? Itu pertanyaan bagus banget sih. Iya, karena apa ya gitu. Jujur ya, namanya juga perempuan gitu ya, dan aku rasa banyak perempuan, laki-laki di luar sana juga ngerasain ini. Ini bukan kita nggak bersyukur ya guys, tapi Iya. kita pasti punya insecurity di mana kita ngerasa jelek, pasti. Iya, pasti. Pasti gitu ya. Mau kita dipuji sama orang cantik kek, tapi pasti kita kalau ngaca kayak gue jelek deh, kayak gue gendutan deh. Pasti. Itu udah wajar banget, mau perempuan Pasti. mau laki-laki pasti pernah ngalamin itu. Pasti. Nah, aku tuh pernah ngerasa cowok tuh ngedeketin aku karena aku Prilly Latukonsina apa karena aku cantik ya? Aku cantik gak sih sebenarnya? Jadinya tuh kita punya perasaan itu gitu. Orang tuh ngedeketin karena cowok itu ngerasa ya udah gue mau ngedeketin sosok Prilly Latukonsina. Tapi di mata mereka aku menarik gak ya? Di mata mereka aku cantik gak sih? Apa mereka ngedeketin karena aku udah menjadi sosok? Aku udah menjadi tokoh si Prilly Latukonsina ini. Tapi secara fisik aku menarik gak sih buat mereka? Ya pastilah kita sebagai perempuan ada rasa itu. Pastinya. Gitu kan. Karena ya kadang kita dikasih pujian, pernah gak sih kamu dikasih pujian tapi kamu gak mau dipujinya itu? Misal, Iya. aku ngobrol sama orang, aku dipujinya kayak, kamu pinter banget. Tapi di dalam hatiku aku maunya dipujinya cantik. Lagi deket sama orang gitu, terus kayak, kamu pinter deh. Tapi cantik gak sih aku? Gitu kan, Oke, gitu. Namanya juga perempuan gitu. Ada insecurity dan pertanyaan itu gitu. Kalau aku bukan sosok Prilly Latukonsina, cowok ngelihat aku berpenampilan seperti ini menarik gak sih buat mereka? Apa yang membuat mereka mau ngedeketin aku? Ada gitu pertanyaan itu. Iya. Dan itu jadinya aku tanyain ke Omara gitu kayak, Iya. kamu tuh kenapa ngedeketin aku? Kamu kenapa naksir sama aku? Dan ketika dia menjawab sesuatu yang aku mau, aku udah ngerasa cukup. Ya, soalnya kamu cantik. Yes, finally. Iya. Terus dia nyambung. Cantik di wajah dan cantik di pikiran. Biasa cowok gombal gitu kan. Terus kayak, yay finally gitu. Dan akhirnya kan orang kayak, bukannya lebih bagus dipuji pinter ya? Atau bukannya lebih bagus dipuji kalau lo itu orang yang dewasa ya? Ya kadang kita pengennya dipuji cantik aja gitu. Karena ya namanya juga kita kadang berusaha menjadi perempuan yang cantik dan apa kan juga pengen dilihat kayak gitu juga gitu. Nah itu yang ngebuat aku kayak, oh jadi kamu tuh
ngelihat aku karena cantik ya? Ya kan aku waktu belum ngobrol sama kamu, aku nggak tahu kalau kamu Ya. itu sepemikiran sama aku. Aku nggak tahu kalau kamu tuh baca buku. Aku nggak tahu kalau kita baca buku yang sama. Jadi ya aku nggak deketin kamu because you're cute. Yeay, gitu. Jadi aku ngerasa oke, finally ada yang suka sama aku tanpa embel-embel aku baca buku lah, tanpa embel-embel aku pinter lah, tanpa embel-embel aku dewasa gitu. Karena ya tanpa embel-embel itu aku menarik gak sih gitu. Kan kita juga pengen tahu itu ya gitu. Ya udah, makanya aku udah terafirmasi gitu. Jadi kalau aku bukan perilaku konsina, kamu tetap naksir aku gak kalau ngeliat aku di jalan? Ya tetap oke. Lucu kalian. itu udah itu tetap ya oke. Jadi kalau aku bukan perilaku konsina yang followersnya segitu, tapi kamu buka Instagram aku, kamu tetap mau deketin aku gak? Tetap lah, kan fotonya tetap foto kamu kan, you're cute. Oh oke. Oke, udah terafirmasi ke insecurean itu. Pril, tadi ketika kamu ngomongin tentang gimana rasanya bangun pagi, lihat ke cermin, dan kamu adalah Prilly Konsina, aku sempat kepikiran satu hal. Aku kepikiran bahwa hanya kamu yang bisa jadi Prilly Konsina. Maksudnya, kamu punya beban itu, kamu ngelewatin fase itu, dan kalau ada orang lain, dia jadi Prilly, belum tentu dia bisa. Tapi kamu bisa jadi Prilly, you know what I mean? Iya. Itu emang anugerah Tuhan sih. Itu emang anugerah Tuhan diberikan ke sosok kita individu kayak kenapa Nabi diturunkan karena dia akan jadi khalifah, manusia jadi khalifah. Itu sebenarnya khalifah untuk kita sendiri gitu kayak. Hanya gue yang bisa jadi host suara berkelas, hanya Prilly yang bisa jadi Prilly gitu. Dan semua orang nggak bisa. Dan semua orang harusnya bisa berpikir seperti itu juga gitu. Bahwa dia adalah dirinya dia dengan segala beban yang dia punya, ya cuma dia yang bisa hadepin, cuma dia yang memang pantas ada di situ. Supaya itu juga memberikan bahan bakar semangat buat kita juga ya. Itu memberikan bahan bakar semangat loh buat aku pas kamu ngomong gitu. Cuma kamu yang bisa jadi perilaku konsina. Itu membuat aku berpikir, oh ya, oke, berarti I'm doing good gitu. Karena dari sejak awal conversation sampai sekarang, aku bisa ngelihat bahwa ini orang kayak puluhan tahun jadi anak pertama, dia kelihatan kuat di keluarganya, dan dia berani untuk ask for help. Itu pokoknya transisi hidupan, dan mungkin kalau orang bisa menuduh kamu, lu berubah Pril, lu berubah, padahal lu berkembang. Iya. Banyak sih yang bilang kayak melihat perubahanku setahun ini gitu. Dulu yang biasanya aku nggak bisa bilang enggak, sekarang aku bisa bilang enggak gitu. Dulu yang aku selalu memikirkan kebahagiaan orang lain dulu, sekarang aku memikirkan kebahagiaan dan kewarasan diri aku dulu. Karena aku yakin kalau aku memikirkan kebahagiaan orang lain tapi akunya nggak bahagia, ya gimana aku bisa memberikan energi yang positif terus, gimana aku bisa terus memberikan kebahagiaan yang benar-benar jujur gitu untuk orang lain gitu. Dan aku kehilangan makna diriku dong untuk aku menjalani hidup gitu. Jadi ya aku bener-bener sekarang akunya waras gak kalau menjalani ini, akunya bahagia gak kalau menjalani ini. Kalau enggak ya it's your time to say no gitu. Jadi orang tuh ngerasa ada perubahan itu gitu. Aku bisa bilang enggak, aku bisa bilang gak suka, aku bisa lebih tegas. Dan tentunya orang-orang dekatku yang menunggu momen ini seneng, akhirnya dia bisa bilang enggak juga gitu. Akhirnya dia bisa nolak juga. Kadang Omara tuh bisa yang kayak I'm so proud of you. Kenapa? Cause you say no. So kayak thank you gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin selama ini berharapnya kita bilang iya terus, merasa kita jadinya memberontak kan. Wah dia sekarang udah berubah, dia udah jadinya emosinya lebih negatif gitu. Makanya kan butuh orang-orang yang tepat gitu untuk bisa bersama kita. I'm so proud of you karena lo udah berkembang, bukan berubah ya. Thank you. Prilly, aku yakin semua orang berkelas pasti punya teman yang berkelas. Dan untuk jadi teman berkelas kita harus jadi individu yang berkelas dulu gitu. Pertanyaan simple. Kalau aku dan kalau Prilly itu buka pendaftaran untuk jadi teman berkelasnya Prilly, persyaratannya apa aja? Biar aku bisa daftar. Teman berkelas ya. Kalau misalnya ngedengar kata berkelas, aku itu jujur nggak pernah menyambungkan kata tersebut sama profesi, pencapaian, atau apapun yang orang itu punya. Tapi teman berkelas buat aku adalah bagaimana dia berperilaku di saat tidak ada yang melihat.
Itu berkelas buat aku. Karena ketika tidak ada orang yang melihat dia tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang ingin memberikan yang terbaik, ya itu adalah teman yang tulus buat kita. Dan kita sangat membutuhkan teman-teman seperti itu gitu. Gak peduli ada yang melihat, gak peduli menerima balasan, tapi tetap menjadi orang yang baik gitu. Tetap menjadi orang yang bisa mendengarkan, tetap bisa menjadi orang yang memberikan ruang, walaupun gak ada tuntutan dia harus memberikan ruang gitu. Jadi ya teman berkelas bukan yang profesinya apa, kaya raya, punya uang, sekolah di mana, sekolah di Ivy League atau apa, enggak. Tapi siapa dia ketika nggak ada orang yang lihat? Siapa dia ketika nggak ada kamera gitu. Wow. Gitu. Aku langsung bikin quotes lo dari apa yang kamu bilang. The only habit that really matter is the habit no one see. Ya, ya. Karena kalau kita berbuat baik, terus ada kamera, terus diposting, tapi aslinya kita nggak kayak gitu. Apa bedanya kita sama pejabat yang lagi mau nyalek? Atau pejabat yang lagi berusaha membersihkan namanya karena kerusakan yang dia buat, apa bedanya kita sama mereka? Oke, menyinggung ke sana ya. Kayak nggak ada bedanya dong gitu. Ya. Kecuali kalau kita beneran kayak gitu, terus kita posting karena kita mau menyebarkan kebaikannya, itu beda. Ada dua perbedaan antara personal branding dan pencitraan. Aku bikin A B C D E F G, aslinya aku begitu. Aku posting karena itu adalah bagian dari strategi personal brandingku. Tapi aku aslinya nggak kayak gitu, di kamera doang aku kayak gitu, that's pencitraan. Itu dua hal yang orang harus tahu gitu. Jadi kenapa teman berkelas aku bilang adalah siapa dia di saat orang gak melihat? Karena di zaman sekarang, di zaman sosial media, orang baik di saat ada mata yang melihat. Orang bersedekah di saat ada mata yang melihat. Aku gak mau teman itu. Aku mau orang baik di saat gak ada siapapun yang melihat. Karena dia emang pure baik dari hatinya gitu. Itu yang aku mau untuk jadi temanku gitu. Keren sekali, keren sekali. Mungkin aku bisa percaya diri bilang, oke, aku lolos kualifikasi untuk jadi teman berkelasnya Prilly. Pertanyaan simpel lagi, apa conversation yang harus kita punya gitu? Obrolan apa yang harus kita miliki yang bisa butuh waktu mungkin lebih dari 5 jam. Kayak kita masih happy ngobrolin itu terus dengan Prilly gitu. Conversation apa yang lu senangi? Jujur ya, aku sama sahabat-sahabatku, kita tuh ngobrolin hal yang random banget. Ada waktunya kita ngobrolin hal yang berat kayak gini. Kayak aku sama Umara waktu kita masih berteman, kita itu ngomongin hal kayak gini bisa sampai 5 jam, tahu-tahu udah malam. Kita bahas Freud, bahas Albert Camus, bahas teori apa gitu, sampai 5 jam. Tapi setelah kita udah ngomongin itu, kita menertawakan hidup. Kita bisa ketawain video-video lucu, kita bisa ketawain perilaku-perilaku orang, kita bisa punya cerita lucu yang bisa bikin kita ketawa dan gak mungkin kita ceritain ke orang-orang lain gitu. Kita bisa jadi diri kita yang serius, tapi bisa jadi diri kita yang konyol juga gitu. Itu sih, karena aku sama teman-temanku pun gitu. Kayak kemarin aku akhirnya ketemu sama sahabatku lagi yang dia sekarang LDR sama aku karena dia jauh tinggalnya ikut suaminya, terus dia ke Jakarta. Kita ngobrolin hal yang serius banget, ngobrolin soal rumah tangga, aku ngobrolin soal pekerjaanku, ngobrolin gimana dia ngurus anak. Tapi setelah itu kita ketawa nggak berhenti, ngetawain celotehan anaknya, toddler yang lagi lagi jadi beo gitu, ngikutin apapun yang orang omongin. Terus kita ngetawain orang, kita ngetawain bercandaan-bercandaan yang kayaknya nggak mungkin kita posting, kayaknya kalau diposting bisa viral gitu ya. Ini kita omongin dan kita ketawa jadi diri kita sendiri gitu sih. Jadi ya conversation jadi manusia aja, nggak perlu ada label apapun gitu. Abis ini nanti mungkin pas off cam aku kasih tahu bercandaan-bercandaan apa. Yang tahu cuma teman-teman di sini doang ya. Bercandaan-bercandaan apa yang aku suka bercandain sama teman-temanku gitu. Sebelum kita masuk Q&A, mungkin dari aku penasaran sekali sih. Kalau kamu ingin meninggalkan warisan ya di hidup ini, kamu tuh ingin dikenal meninggalkan apa gitu? Kayak karya apa, warisan besar apa, yang mungkin 2 generasi berikutnya tuh masih tahu nama Prilly Latuconsina gitu. Jujur ya, aku
punya kemauan yang mungkin lebih sederhana dari yang kamu duga. Yeah, let me know. Aku nggak mau dikenal sebagai figur publik yang tenar, terkenal, riuh, tepuk tangan, enggak sih. Aku bener-bener di saat aku harus meninggalkan dunia ini, aku pengen dikenal sebagai manusia yang pernah memberikan kebaikan. Gak harus kebaikan yang merubah dunia, tapi at least kebaikan itu pernah menghangatkan hidup orang lain gitu. Itu aja menurut aku udah cukup gitu. Aku pernah hidup menjadi manusia yang juga pernah merasakan rapuh, yang pernah disakiti, menyakiti, memaafkan, berproses, pernah mencintai dan dicintai, dan semua proses itu walaupun isinya adalah penderitaan adalah kemenangan untuk aku karena aku sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Itu sih yang aku ingin tinggalkan ketika aku gak ada lagi di dunia ini. Tentu karya-karyaku, bukuku, film-filmku adalah penting, Yep. tapi itu adalah yang aku kerjakan gitu, bukan bagaimana aku menjalani hidup sebagai manusia. Jadi ketika aku meninggalkan dunia ini, tentu aku inginnya orang tuh kalau ingat namaku, oh ya dia orang baik, oh ya dia pernah Yeah. menghangatkan hidupku di sini, Yep. dia pernah membuat aku merasa lebih baik. Walaupun cuma 1 atau 2 orang yang pernah merasakan itu berarti buat aku. Ya, Gitu. aku termasuk salah satu orang itu hari ini. Thank Yeah. you. Yeah. Makasih. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Prilly, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari EQMN_4P_2809. Wow. Ini kayak bukan second account, ini akun ke-10 ya. Susah banget. Kak Prilly, cara agar bisa menstabilkan selalu kondisi emosional pikiran kita dengan mental yang kuat di tengah kondisi yang tidak menentu. Ya. Di saat lagi nggak stabil, ini caraku ya, pasti setiap orang punya cara yang beda-beda. Di saat lagi nggak stabil, aku memilih untuk mundur selangkah dan mencoba untuk tarik nafas dalam-dalam untuk kita mengenali emosi itu gitu. Karena kadang kita ngerasa kesel, kadang kita ngerasa marah, tapi juga nggak tahu kenapa sih kita bisa semarah ini gitu. Kenapa sih emosi kita bisa nggak stabil? Kadang karena kita lupa nanya kabar ke diri kita sendiri gitu. Diri kita ini lagi apa kabar gitu, lagi capek kah, lagi lelah kah, lagi nggak sanggup kah gitu, dan ya kita harus jujur sama emosi yang kita rasain gitu. Jadi kalau aku lagi nggak stabil, biasanya aku tarik mundur dulu, tarik nafas, coba rasain emosi yang dirasain itu apa dan kenapa ngerasain itu. Ketika kita udah tahu akar permasalahannya apa, baru coba kita cari solusinya gitu. Dan itu pasti nggak mudah. Ada orang yang menarik diri butuh berhari-hari untuk tahu, butuh berhari-hari untuk jadi stabil lagi. Ada orang juga yang karena udah terbiasa, aku lumayan terbiasa menstabilkan emosiku. Jadi cukup tarik nafas sejenak 2 jam aja aku untuk mikirin, cari tahu kenapa sih emosi aku bisa semarah ini atau nggak stabil ini, baru aku cari solusinya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, berproses aja. Semakin lama kita sering melakukan itu, berdiskusi sama diri kita sendiri, semakin cepat juga kita bisa menstabilkan emosinya gitu. Itu adalah caraku ya. Gitu. Aku suka sekali kata-kata mundur selangkah. Untuk lebih dewasa 10 langkah kali ya. Ya benar. Ya kayak kita kalau lagi nggak stabil, kita kan berhubungan sama orang juga, berkomunikasi juga jadi nggak baik kan. Ya. Daripada kita nggak baik sama orang lain, kemudian kita mundur selangkah dulu gitu. It's okay untuk menunda. Ya, Nggak apa-apa setuju. untuk menunda. Setuju. Pertanyaan kedua dari Muhammad Afdol. Aku penasaran cara Prilly memanage uangnya. Dan jelaskan ke kita dong the best way to spend your money in your 20s. Aku adalah orang yang sangat suka menabung. Oke. Aku sangat suka menabung. Dan di saat uang bertambah, belum tentu lifestyle harus bertambah. Penghasilan naik, lifestyle belum tentu harus naik
gitu. Aku menghabiskan 20-anku ini bekerja dan menabung, menunda hobi-hobiku yang sekiranya membutuhkan pengeluaran dan kesenangan-kesenangan yang membutuhkan pengeluaran banyak demi tujuan yang lebih fundamental. Jadi misalnya di umur 20-an aku bekerja, aku menabung, tujuannya apa nih? Oke, aku mau punya rumah sendiri. Karena kalau aku menunda punya rumah, properti dan harga tanah akan semakin mahal. Lebih baik tujuan rumah itu diprioritaskan gitu, supaya kita punya aset, supaya kita punya properti. Jadi di umur 20-an aku nabung untuk tujuannya beli rumah dan beli tanah. Tentu aku harus mengorbankan hobi divingku, hobi mancingku, jalan-jalanku, me timeku, karena itu semua membutuhkan uang. Diving butuh uang untuk beli tiket pesawat, alat, semua, liburan juga gitu. Itu semua aku tunda dulu, aku tabung untuk aku beli aset kayak gitu. Ketika aset sudah tercapai dan kita terus bekerja, uang udah bisa lebih stabil cash flow-nya, baru kita bisa melakukan kesenangan-kesenangan itu gitu. Jadi aku tuh banyak menunda kesenangan sebenarnya. Oh really? Untuk aku punya tabungan dan punya aset. Tapi bukan berarti aku tidak melakukan kesenangan sama sekali. Hanya saja aku memilih kesenanganku. Kesenangan yang sekiranya butuh uang banyak ya kita tunda dulu. Tapi kan bukan berarti kita tidak senang-senang. Setuju. Senang kita nongkrong di kafe, mengeluarkan uang 100.000, 200.000 itu juga senang. Ngobrol sama orang juga senang tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Tapi kalau mau senang yang grande banget ya itu nanti ketika kita udah secure sama tabungan, cash flow dan juga aset yang kita punya gitu. Jadi aku tuh ngatur uang, aku punya beberapa basket gitu. Ada yang untuk nabung, ada yang untuk investasi, operasional dan senang-senang. Operasional itu seperti ya operasional kita sehari-hari, bayar bensin, gaji karyawan, makan, kebutuhan sehari-hari lah yang sangat primer gitu. Terus itu udah harus diamanin gitu. Investasi, kalau kita punya uang lebih, taruh di investasi yang nanti kita akan taruh dimanapun kita mau, investasi kecil maupun investasi besar gitu. Tabungan juga yang dimana di dalam tabungan itu juga ada dana-dana yang bisa kita keluarkan untuk dana darurat gitu. Belajar dari COVID kemarin gitu. Kita nggak pernah tahu musibah yang akan datang, tapi at least kita punya dana yang bisa kita keluarin untuk dana darurat, untuk bantu keluarga atau untuk bantu diri sendiri gitu. Jadi ya nggak apa-apa untuk menunda kesenangan, tapi bukan berarti kita tidak melakukan kesenangan sama sekali. Cuma memilih kesenangan yang sesuai dengan budget gitu kali ya. Dan dengan penghasilan aku yang sekarang, aku nggak naikin lifestyleku sih. Aku tetap naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kayak ketika nggak perlu-perlu banget beli tiket bisnis ya nggak usah gitu. Kalau aku bisa duduk kayaknya cuma pengen ke Jepang 7 jam nggak apa-apa, 7 jam ekonomi, tinggal tidur aja, apalagi flight malam, tinggal tidurin aja nggak masalah. Nanti sampai Jepang kita tinggal pijit gitu. Daripada harus mengeluarkan uang 3 kali lipat atau 4 kali lipat untuk duduk di kursi bisnis gitu. Jadi ya aku nggak apa-apa ke Jepang atau ke Korea yang nggak harus puluhan jam duduk di kursi ekonomi. Dan aku tidak pernah menjadikan barang yang aku pakai atau liburanku atau kursi pesawatku adalah identitas diriku. Atau kelas hidupku gitu. Aku nggak butuh validasi dari situ gitu. Jadi walaupun aku duduk di kelas ekonomi, aku nggak masalah. Aku nggak takut orang nganggep aku, ih kok Prilly duduk di kelas ekonomi sih. Aku nggak akan peduli orang ngomong gitu. Aku misalnya pun mancing pakai kapal nelayan yang udah reot gitu, biasanya kan kita kan mancing nggak harus terus-terusan pakai yacht ya. Kadang kita pakai perahu nelayan gitu. Ih kok Prilly mau sih kotor-kotor gitu ya. Aku nggak peduli karena aku nggak menjadikan apa yang aku pakai atau liburanku atau cara aku menikmati hidup adalah identitas diriku gitu, atau kelas sosialku enggak. Ya itu bagus. Aku suka sekali dan kayak kamu orang pertama yang berani speak up itu sih di sini kayak. Ya maksudnya selama ini aku tidak pernah mendetailkan tentang gimana status sosial seseorang itu mendefinisikan barang yang dia pakai. Enggak sama atau sekali. Produk yang dia gunakan gitu. Karena selama ini orang kan bakal ngejudge yang kamu pakai itu udah pasti barang yang branded dan mahal gitu. Iya. Padahal aku setuju sekali, even baju murah aku pakai, kalau itu dipakai oleh kita ya bisa jadi kelihatan mahal. bisa jadi ini TikTok shop ya. Iya, kelihatan mahal kalau aku pakai gitu. Atau sebaliknya ada orang yang mungkin sorry for saying kelihatannya kurang menarik. Kalau dia pakai baju mahal juga masih kurang menarik gitu.
Ya, dan di saat aku beli barang branded itu karena aku suka sama barangnya, bukan Bukan karena karena butuh. bukan karena aku mau orang melihat aku pakai barang Oh, mahal oke, itu. oke. Gitu. Aku beli tas mahal. Ya emang aku suka sama tasnya gitu. Bukan berarti aku pengen orang ngelihat aku pakai tas ini gitu. Ya enggak gitu. Aku enggak pengen kayak gitu juga. Aku beli barang mahal karena aku suka, karena aku yakin barang mahal itu bisa menjadi investasi dan awet gitu. Jadi ya karena aku suka barang ya, bukan karena aku pengen orang melihat aku pakai barang itu atau aku pengen validasi dari barang itu. Ya. Karena aku harus beranggapan bahwa aku lebih besar dari barang yang aku pakai. Jangan sampai barang lebih besar daripada kita gitu. Bagus sekali Prilly. Itu mengingatkan aku dengan bukunya Morgan Housel yang The Psychology of Money yang dia bilang Yes. bahwa ketika kita naik mobil mewah, kita kirain orang bakal kagum sama kita. Iya. Padahal orang memikirkan bahwa andai dia juga naik mobil mewah itu kan. Iya. Ya, itu orang pikirin seperti itu sih. Jadi bukan kayak, jarang orang yang mikir kalau kita naik mobil mewah itu dia kerjanya apa ya, itu dia ngapain ya, tapi coba gue kayak gitu. Iya. Jadi bisa jadi orang nggak peduli sama Iya. kamunya atau Iya. siapa yang nyetir, Iya. orang peduli sama mobilnya gitu. Jadi ya aku nggak mau mencari validasi dari barang sih, tapi Iya. dari apa yang aku lakukan dan apa yang aku bisa lakukan untuk society gitu, impact apa yang aku bisa berikan kepada orang lain gitu. Ya. Bagus sekali. Kita ke pertanyaan ketiga dari Riksdar, RICKSDAR. Gimana caranya meluluhkan seorang wanita yang idealis, independen, dan mandiri ya? Penasaran, hehe. Harusnya nanya ke Omar. Kasih dia ruang gitu, kasih dia ruang untuk dia nggak harus terus-terusan ada untuk dirinya sendiri atau nggak harus terus-terusan mandiri gitu. Karena kadang orang tuh lupa ya, kita itu mandiri, idealis, itu belum tentu ini yang kita mau. Bisa jadi ini karena kita dipaksa oleh sistem gitu. Kayak aku mandiri ya karena memang aku harus mencari uang untuk diriku sendiri. Aku harus membiayai diriku. Aku harus membantu orang tuaku. Aku mandiri memang karena itu tadi, aku anak pertama yang dimana aku diharapkan menjadi pilar keluarga gitu. Tapi apakah aku mau jadi princess? Mau lah. Tapi kan nggak bisa, sistem mengharuskan aku menjadi perempuan yang mandiri gitu. Ya. Jadi ya kalau kamu mau ngedeketin cewek-cewek yang mandiri gitu, kasihlah dia ruang untuk dia bisa minta tolong, untuk dia akhirnya bisa merasakan juga dilayani gitu, bukannya cuma melayani orang doang gitu. Dan itu sebenarnya yang juga dikasih sama Omar ke aku gitu. Di saat aku biasanya ngapa-ngapain sendiri, di saat aku sama dia ya dia akan memberikan aku pertolongan gitu untuk aku bisa istirahat walaupun sejenak gitu, istirahat dari label kemandirianku gitu, bahwa aku bisa nggak mandiri dan nggak apa-apa gitu. Karena kadang perempuan yang mandiri di saat dia nggak mandiri dia merasa itu salah gitu, karena udah biasa menjalani hidupnya seperti itu kan. Nah jadi sebenarnya kita ini butuh ruang penerimaan dari orang lain bahwa nggak apa-apa loh untuk nggak mandiri, nggak masalah gitu. Kamu tetap perempuan seutuhnya walaupun kamu nggak mandiri, dan kamu tetap perempuan yang baik walaupun kamu nggak mandiri. Kita butuh ruang itu. Selama ini kita nggak punya ruangnya, makanya kita jadi mandiri. Iya sih. Tapi karena kita dikasih ruang, akhirnya kita bisa manja, akhirnya kita bisa jadi anak kecil, bisa minta tolong gitu, bisa tiba-tiba melemah. Aku sama Omara bisa tiba-tiba nggak bisa buka tutup botol, padahal kalau nggak ada dia aku ngangkat tangki diving sendiri gitu, sama dia kayak berat gitu. Ya karena akhirnya kita punya ruang untuk minta tolong, punya ruang untuk lemah gitu sih. Jadi kamu harus menciptakan ruang itu kalau mau ngedeketin perempuan-perempuan mandiri. Iya, aku jadi nggak pacarku sendiri, kayak kalau nggak ada aku kayak serba keluar gitu. Tapi ketika aku tas ringan aja harusnya aku yang bertanggung jawab untuk mengangkat gitu lah. Iya, ya ampun, aku nggak ada dia sakit, aku nggak ada Omara, aku datang ke UGD, siapa yang sakit? Aku. Perut udah sakit ya, asam lambung udah sakit, aku datang dengan terpopoh-popoh gitu kayak, siapa mbak yang sakit? Aku. Yang nganterin siapa? Nggak ada. Suntik aja, terus sama di infus, aku harus kerja lagi abis ini. Terus aku nangis sendirian di bilik
Yeah. UGD itu. Yeah. Aku nangis sendirian karena aku ngerasa kayak aduh capek banget ya, harus kuat, lagi sakit tapi harus lanjut kerja, tapi ini tanggung jawab. Aku nangis lagi diinfus sampai dikasih oksigen sama susternya gitu, Yeah. kayak nangis. Bisa aku kayak gitu. Tapi kalau ada Omara, kayaknya asam lambung jadi kayak wah tersakit gitu, Yeah, kayak tersakit. nggak bisa Yeah. ngapa-ngapain gitu. Yeah. Minta ditemenin, minta Yeah. disuapin, minta di apa, padahal nggak ada dia aku bisa jalan ke UGD sendiri, nangis sendiri. Tapi kalau sama dia tiba-tiba kayak langsung nggak bisa apa-apa gitu. Ya ternyata aku merindukan juga sosok atau ruang di mana aku bisa mengeluh juga gitu. Kalau ada yang tanya gimana jadi Prilly, itu salah satu partnya tadi, jalan sendiri ke Giri dan dituntut untuk besok kerja lagi, itu tuh Ya, part no one see. mungkin dokter-dokter dan suster-suster yang kemarin ngeliat aku nangis di UGD bisa nonton ini dan iya sih itu aku yang Iya. masangin infus gitu. Alright Pril, aku senang sekali ngobrol sama kamu hari ini. Sebelum kita tutup, the worst advice yang pernah kamu terima? The worst advice yang pernah aku terima adalah kalau kamu tetap standarnya kayak gini, standarnya tinggi, kamu nggak akan pernah nemuin pasangan. Jadi kamu harus nurunin standar kamu kalau kamu mau nemuin pasangan. Itu advice yang paling buruk yang pernah aku terima. Karena aku ngerasa kalau aku nurunin standar berarti aku dapat pasangan yang emang sesuai dengan standar yang udah aku turunin dong. Kalau aku maunya nemuin pasangan sesuai dengan standar yang udah aku set buat diri aku, karena aku sangat tahu value yang aku pantas untuk dapatkan, kenapa enggak? Tapi kayaknya menjadi perempuan di sini tuh kita harus melemah dulu, harus turun dulu standarnya untuk dapat pasangan. Menurut aku itu jadi manjain pasangannya ya. Yeah. Karena atau malah itu malah merendahkan laki-laki menurut aku, jujur. Setuju. Ya. Setuju. Nasihat yang aku terima itu bukan merendahkan perempuan, tapi merendahkan laki-laki. Karena berarti laki-laki itu bisanya sama perempuan yang standarnya rendah dong. Berarti kalau laki-laki bisanya sama perempuan yang standarnya rendah, laki-lakinya juga rendah dong. Iya. Dan orang tuh nggak sadar dengan ngomong kayak gitu sebenarnya merendahkan laki-lakinya, bukan merendahkan perempuannya, gitu. Untungnya aku tidak pernah percaya dan tidak pernah tergoyahkan sama advice itu. Aku tetap punya standar yang tinggi terhadap diriku gitu. Aku pengen punya pasangan yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Kalau emang aku harus menikah umur 30-an ya nggak apa-apa. Tapi aku tidak mau menikah dengan orang yang salah. Untungnya datangnya di umur yang tidak terlalu tua. Keren. Dan- Ini senyum-senyum nih tadi Omar. Gitu. Ya, itu bagus banget. Aku dapet insight yang seru banget hari ini. Dan aku senang kalau lihat kamu makin berkembang dan Terima kasih Ya. sudah membiarkan aku bersuara. ya, Karena aku jarang sekali bisa bersuara dan menunjukkan sisi-sisi yang ini gitu. Karena aku punya ketakutan ya. Aduh takutnya kalau ngomong gini gimana, takutnya kalau ngomong gini gimana. Tapi aku ngerasa di Suara Berkelas aku juga dikasih ruang untuk menjadi diriku seutuhnya gitu. ya. Terima Aku kasih. pendengar yang baik. Makasih loh. Ya, aku juga senang sekali ngobrol sama orang berkelas. Terima kasih, Prilly, sehat terus dan aku happy sekali lihat kamu berkembang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.